gelas ini kawan, ini tamsil saya. Tamsil, Anda ingin katakan bahwa Anda mau bilang gelas ini kosong, ada airnya, Anda tuang dulu. Ya. Gelas ini kosong, maka agar bisa gelas ini dinikmati dan apapun sajian yang bisa kita nikmati tergantung apa yang kita isi. Kalau kita isi kopi, maka sesuatu yang paling didamba oleh pecinta kopi. Benar ya? Kalau kita isi teh, maka mereka perindu teh dan pencinta, ya, teh apa? Tea khalik, ya, tea khalik itu maksudnya pencinta apa? Teh akan menikmati teh. Kita isi susu, kita isi apalagi sirup, wahalum ajar dan sebagainya. Betul ya? Dia akan memberikan apa yang kita tuangkan, apa yang kita isi. Nggak mungkin kita minum teh terus tiba-tiba rasanya misalkan gitu, rasa kopi. Nggak mungkin, kecuali memang tehnya dari daun kopi, gitu ya. Betul kan? Kenapa Anda sampaikan begini? Karena begitulah antum di sini. Saat ini antum hanya diisi oleh hal-hal yang berkaitan dengan apa yang nantinya antum akan suguhkan di kemudian hari, ya, di tengah-tengah masyarakat. Isi kopi, antum tuangkan kopi untuk mereka. Isi teh, antum suguhkan kepada mereka teh. Isi sirup, antum akan sediakan bagi mereka sirup. Namun kalau diisinya adalah misalkan otak ini diisinya games, otak ini diisi al-umur at-tafiyah, perkara-perkara yang tidak ada gunanya, maka teko hanya akan mengeluarkan isinya. Teko hanya akan mengeluarkan isinya, tidak yang lain. Kalau sebuah teko kemudian berisikan air putih, tapi dituang bisa beraneka ragam. Bisa teh, gelas yang satu bisa kopi, gelas yang satu susu, gelas yang satu sirup. Anda beli teko itu 10. Ya, betul kan? Teko ajaib namanya. Ya jangan kalau kita sentuh gini keluar izin nanti. Apa maksudnya? Bahwa seseorang hanya akan mengeluarkan isi kepalanya. Dan seseorang akan membagikan apa yang ada di relung hati. Kalau ternyata yang kita miliki adalah hanya sekedar game online atau apapun yang tidak punya manfaat dan faedah misalkan, hanya itu yang akan keluar di tengah masyarakat. Karena antum hari ini diisi dengan apa? Ulumus syar'i. Antum diisi dengan usul fikih, hadis, qawaidul fikih insyaallah. Antum diisi dengan sirah nabawiyah, syama'il Muhammadiyah. Diisi dengan apa? Lughati ahlil jannah, bahasa penduduk surga. Itu yang diisi. Agar kelak nanti antum keluar dari sini, itu yang akan antum sampaikan ke tengah masyarakat. Qala Allah wa qala Rasul. Pernyataan Allah dan statement Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu, kita sadar, dan ayat ini sering ana ulang-ulang. Ana senang baca ini karena apa? Sebagai pengingat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Karena memang nggak ada profesi sebaik dakwah. Jadi kalau antum ditanya nanti, antum apa profesinya? Ana dai. Sampingan ana komisaris. Ini komisaris cuma apa? Sampingan. Karena Allah cuma sebutkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Nggak ada yang lebih baik daripada dakwah. Jadi kalau antum nanti ditanya, Mas izin, kerjaannya apa? Saya dai. Dai, iya. Cuma sampingan saya owner sebuah perusahaan, nggak banyak 5 aja. Betul nggak? Itu ngomong begitu gagah ya ikhwan. Betul kan? Gagah antum ngomong seperti itu. Jadi kalau ditanya apa kerjaan utamanya apa? Saya dakwah.
Dan jangan malu untuk mengatakan sesuatu yang Allah nyatakan terbaik. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Hari ini dai-dai malu. Yang sayangnya, yang dia pelajari, maaf, seperti kasyajar bila thimar, seperti pohon tanpa buahnya. Belajar di pesantren, bukannya aib, tapi setelah itu maaf, dia kejar dunia hanya untuk mengais perak 2 perak buat dia sendiri. Dia tidak tahu bahwa apa yang Allah katakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah tidak menghujam di dalam dadanya. Ya, sekarang antum diisi Quran. Agar apa? Memori ini, kalau sekarang ada namanya SSD dulu, bukan SSD ya. Agar ini terisi dengan file yang baik. Dan antum semua di sini yang menentukan. Anda ingin isi apa otak Anda ini? Ingin diinstalasi apa ini pemikiran? Atau ingin diprogram apa ini hati? Sehingga nantinya pasti saat kita mengoperate ini alat, komputer atau laptop atau apapun namanya sesuai dengan isi yang kita install tadi. Betul kan? Kalau laptop itu antum isi kalkulator zakat misalkan, kemudian cara menghitung waris, nanti itu akan manfaat. Yang antum maaf gitu, install yang tidak berguna hanya akan menambah ya memori menjadi lebih sumpek, lebih padat, lebih penuh, tapi mungkin tidak bisa nanti yang menyimpan hal-hal yang baik. Ini tentang bagaimana kita mengisi ya. Ini seni tentang bagaimana kita mengisi. Yang diisinya sampah, kita kira-kira keluarnya apa? Ya sampah. Bagaimana inputnya, begitu outputnya gitu. Seperti apa kita memberikan masukan, seperti itu yang akan kita keluarkan. Ya, itulah makanya di poin pertama yang katakan bahwa gelas ini ilustrasi dari otak dan pikiran kita serta hati dan nurani kita. Kalau kemudian kita isi sesuatu yang melembutkan dia, Allah panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya kan? Tapi kalau ternyata isinya adalah hal-hal yang selalu kita buat sebagai sebuah kesalahan, inna nafsa la'ammaratun bisu. Nah itulah makanya al-an fatratukum marhalatut tahsil. Sekarang fase antum ini fase mendownload saja, fase menghimpun saja, fase menyimpan saja, fase mendapatkan saja. Taruh di sini, ya, simpan baik-baik. Caranya boleh nanti antum menyedikitkan waktu tidur, mengatur waktu yang baik. Man talabal ula sahiral layal. Siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, dia pasti sahiral layal. Yaitu apa? Bergadang bahkan di waktu malam. Jangan antum melihat anak di sekarang ya. Gak usah bingung dong. Kami sedang dengerin antum, jangan dilihat gimana. Enggak, maksudnya jangan antum melihat kami di usia sekarang ini. Bagaimana kami belajar. Bahkan anak masih menyesal. Di saat anak pesantren dulu, anak tidak maksimal. Ya. Betul kata pepatah Arab. Laita syababu ya'udu yawman fa'ukhbiru bima fa'ala al-mashyid. Andai waktu muda bisa diputar, maka orang tua akan bercerita tentang penyesalan di waktu tua kepada para pemuda. Laita syababu ya'udu yawman fa'ukhbiru bima fa'ala al-mashyid. Pasti. Makanya anak pun menyesal. Kenapa anak enggak begitu sungguh-sungguh di pesantren? Yang anak tuh bilang gini, Ustaz enggak sungguh-sungguh aja bisa begini. Anak ikutin antum aja lah. Ya, jangan antum ikutin aja. Ya. Nah maka apalagi antum yang dari jauh datang meninggalkan dan menyeberangi pulau. Ingat apa kata Imam Syafi'i? Ya. Beliau mengatakan, wa inni ara wuqufal ma'i yufsiduhu in sala taba wa illam yajri lam yatib. Safir tajid iwadan amman tufariku wansab fa inna ladhidhal aishi fil nasab. Bertebaranlah, pergilah, tinggalkanlah kampung halamanmu. Safir tajid iwadan amman tufariku. Kau akan temukan
pengganti dari sosok yang kau tinggalkan. Wansab fa inna ladzizal 'aishi bin nasab. Dan bersungguh-sungguhlah dan bekerja keraslah dan bersemangatlah karena nikmatnya hidup dalam semangat tersebut, ya. Wansab fa inna ladzizal 'aishi bin nasab. Manusia akan mengalami kejenuhan kalau matahari tidak keluar. Tapi pada saat matahari keluar, itulah kemudian alam raya ini bersyukur dengan keluarnya matahari. Bergerak. Harak fa inna fil harakati barakah. Dalam gerak ada keberkahan. Tinggalkan kampung halaman untuk apa? Untuk sebuah masa depan yang gemerlap, ya, yang cemerlang. Tinggalkan kampung halaman untuk apa? Untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Wansab fa inna ladzizal 'aishi fil nasab. Setelah itu bersungguh-sungguh. Ta'allam fa innal 'ilma zinun li ahlihi. Belajar. Ilmu itu sebagai hiasan bagi para pemiliknya. Wa fadlun wa 'unwanun li kulli mahamili. Dan dia menjadi keutamaan serta identitas dia untuk orang-orang yang mulia. Bahkan dalam sebuah riwayat, ta'allam fa innal mar'a la yuladu 'alima. Belajar. Karena semua kita yang terlahir bukan langsung mengerti dan paham. Dan sebaik-baik yang kita pelajari adalah ulum syariah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Allah itu sampai mengangkat harkat derajat para ulama. Innama yakhshallaha. Al-khasyah, perbedaannya dengan al-khawf. Khasyah itu rasa takut yang disertai dengan ma'azamatil makhuf, yaitu disertai dengan rasa pengagungan kepada yang kita takuti. Itu khasyah namanya. Takut tapi bukan takut yang nanti kenapa nih? Kalau takut cuma sekedar takut akan nanti ini itu dan sebagainya, takut nanti diazab, itu namanya khauf. Lebih tinggi dari itu khasyah. Itu rasa takut yang disertai dengan keagungan, mengagungkan sosok yang dia apa? Yang ditakuti tadi. Itu khasyah namanya. Makanya Allah tidak mengatakan innama yakhafullah, betul ya? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ulama yang paling takut kepada Allah itu ulama. Dan innama tufidul hasr. Dalam bahasa Arab, kata innama bermakna pembatasan, hanya. Berarti yang lain enggak? Hanya yakhshallaha min ibadihi ulama, yang takut kepada Allah dari hambanya yaitu para ulama. Yang takut hanya benar-benar yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu para ulama. Dan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Imam Ibn Qudamah mengutip sebuah riwayat dari seorang sahabat Ibnu Abbas, ya. Tatkala dia mengatakan perbedaan antara ahlul ilmi, ya, dengan mereka yang tidak ahlul ilmi, sahibul ilmi bukan dengan yang tidak sahibul ilmi. Apa perbedaannya? Sama seperti anak-anak tangga itu katanya. Dan di setiap anak tangga ini, jadi perbedaannya 70 anak tangga. Ahlul ilmi sudah di atas, yang bukan ahlul ilmi masih di bawah. Dan perbedaan setiap satu anak tangga kepada anak tangga yang lainnya, perjalanan 500 tahun. Allahu Akbar. Antum tidak tergugah dengan semangat ini, motivasi ini? Anda rasa perlu dicek juga hati kita. Dan setelah ada kita tuangkan teh di sini, bagaimana biar dia manis? Bahkan gula. Gula saja ditaruh, bahkan gula cair sekalipun, dia tidak membuat semuanya menjadi manis, betul nggak? Kalau tidak dia apa? Diaduk ya ikhwan. Proses antum di sini ini diaduk, digembleng. Ya. Mustaqbalul mar'i biqadri ma yuhsinuhu al-yawm. Masa depan seseorang dengan bergantung setelah izin Allah dengan apa yang dia persembahkan hari ini. Mungkin dulu kalau Asy-Syafi'i kecil, santai-santai aja nggak terkenal hari ini. Betul kan? Nggak dikenal sebagai waliyun min awliya'illah. Wali Allah. Ulama Rabbani.
Kalau seandainya saat itu beliau santai-santai, banyak cengengesan gitu ya. Dulu kan beliau cuma ingin jadi seorang penyair, kalau antum tahu. Anda baca di dalam bukunya Dr. Lahawi bin Ahmad Abdul Salam, Anda baca dalam buku itu, beliau mengutip cerita tentang Asy-Syafi'i kecil yang sudah hafal Al-Quran dari usia 7 tahun, tapi setelah itu dia cuma pengen jadi penyair. Asy'arul Arab, semua syair-syair Arab dihafalnya. Insyaallah. Dan orang-orang Arab itu kalau sudah bersenandung dengan syair, nikmat rasanya bisa hanyut gitu. Makanya wasyu'ara ya yattabi'uhumul ghawun gitu kan. Surat, bahkan ada nama syu'ara surat ya. Coba. Imam Syafi'i lagi bersenandung, lagi murojaah di hafalan syairnya. Lewat seseorang sembari berseloroh dia mengatakan la yanbaghi li ali mutallabin an yakuna misla hadzal hal. Enggak pantas bagi keturunan Abdul Muttalib dulu karena dia keturunan Rasulullah. Itu Habib Imam Syafi'i. La yanbaghi li ali mutallabin an yakuna misla hadzal hal. Enggak pantas bagi keluarga Al-Muttalib hanya sebatas sebagai penghafal syair. Serasa ditampar bolak-balik, langsung beliau minta ngaji. Kepada siapa? Pada gurunya Khalid Az-Zanji. Dan Syekh Khalid Az-Zanji ini, Imam Khalid Az-Zanji mengakui tentang kecerdasan Muhammad bin Idris bin Utsman bin Syafi'i. Jadi yang di sini kawannya lagi coba setoran hafalan, yang di sana Syafi'i kecil itu udah hafal duluan. Ini lagi setoran, yang sana lagi nyantai tapi hafal yang di sini. Cuma dengar doang. Cuma dengar yang di sini lagi murojaah. Lan tanalul birra lan tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allah bihi alim. Itu yang sana udah hafal duluan. Allahu Akbar, kecerdasan beliau. Makanya nanti Imam Malik bin Anas, guru beliau yang disebut dengan Imam Maliki, sampai takjub melihat kecerdasan Imam Syafi'i. Dan dia mengatakan, ya gulam, inni ra'aitu anna Allah qad alqa fi qalbika nura, fala tudfi'uhu bi zulmatil ma'asi. Kalau bahasa kitanya gitu ya, sejawanya. Oh, sep. Ya. Kalau bahasa Kendarinya apa? Panggil anak kecil apa? Ya apa Mi? Coba. Bece. Aco anak. Oh iya betul Aco. Makasih. Inni ra'aitu anna Allah qad alqa fi qalbika nura. Allah telah memasukkan hati ke dalam hatimu cahaya. Fala tudfi'uhu bi zulmatil ma'asi, jangan kau padamkan dengan gelapnya kemaksiatan. Tuh. Dahsyat ya. Dahsyat ya. Imam Syafi'i. Tadi cuma mau ngafal syair aja. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu dia ketemu Syekh Khalid Zanji, sampai Syekh Khalid Az-Zanji menulis sebuah apa? Sebuah rekomendasi agar beliau diterima sebagai muridnya Imam Malik. Di bawah itu surat saktinya. Di bawah itu memonya. Sampai di depan Imam Malik malah disobekin. Al-ilmu la yunalu bihada. Kata Imam Malik, ilmu nggak didapat dengan cara apa nih? Surat-surat begini nih. Surat sakti ini disobekin sama Imam Malik. Tapi nggak kemudian dia baper. Nggak kemudian dia mutung, enggak. Ditegur gitu bukan kemudian dia ngambek. Bukan dia pundung, ada orang Jawa di sini bilangnya apa pundung ya? Enggak. Kan pundung mau disobekin gini malah tertantang. Ada bukti kan kata Imam Syafi'i. Dia pinjam Al-Muwatta. Al-Muwatta zaman Imam Malik banyak sekali waktu itu berterbangan. Bukan cuma karya Malik, Muwatta versi ulama lain juga ada. Tapi Muwatta yang Allah takdirkan sampai hari ini ya bertahan dan insya Allah sampai hari kiamat karya Imam Malik. Dan itu sudah diujikan di depan 70 gurunya itu. Dihafal sama Imam Syafi'i dalam beberapa hari saja, kemudian dia setorkan di depan guru. Hafalannya itu. Lihat ya. Sampai apa? La yufariku ustadahu hatta tufiya. Dia tidak meninggalkan majlis gurunya Imam Malik ini sampai Imam Malik meninggal dunia. Syafi'i. Dia kenapa kita bangga ya? Semalam baru install
laptop baru, insya Allah ada yang 4 GB, ada yang 8 GB, anyar, mana anyar, baru, insya Allah. Itu kecepatannya kalian klik, udah langsung berubah, langsung berubah. Ya. Core i5 keluaran terbaru misalkan, Core i7 misalkan. Tapi ini otaknya Imam Syafi'i lebih dari Core i9. Jadi kalau dia buka kitab gini halaman 2 tidak ditutup, keburu hafal dan paham halaman ini. Oh fi'lan beneran ya Tuhan. Kaget kan gitu. Makanya kenapa Anda ceritakannya agar kita bangga kita punya imam yang cerdas. Kecerdasan itu memang punya umat Islam. Imam Syafi'i. Makanya teh ini akan berasa nikmat manisnya kapan? Diaduk. Kalau nggak diaduk bagian bawahnya aja yang manis itu ya. Diaduknya itu. Saat ada nggak diaduk cuma ada bolak-balikan gini aja. Sami mawon, sarwa kene eta mah. Ya kan? Sama diaduk. Diaduk agar semua ini merata. Antum di sini lagi diaduk-aduk ya kawan. Digojlok di sini. Dan jangan heran nanti akan banyak tugas dari Anda. Akan banyak tugas dari Anda. Kemarin baru tugas sirah. Mungkin nanti ada tugas usul fikih. Mungkin ada. Tenang aja. Tenang aja. Ya. Agar antum terbiasa nanti. Bahkan nanti kita akan gelar apa? Bahsul Masail namanya. Kita bikin 4 kelompok sampai 7 kelompok. Nanti setiap kelompok memaparkan. Coba didialogkan, didiskusikan, dibantah sama kelompok lain. Tapi gimana ngebantahnya kalau kelompok lain nggak punya bacaan, nggak punya ilmu di sini, nggak ada isinya. Faqidu syai' la yu'ti, betul kan? Yang tidak punya apa-apa nggak mungkin mengeluarkan apa-apa. Maka antum juga harus baca. Ini metodologi mengajar nanti dan belajar, ya kan? Antum diskusi, antum debat, ya belajar, mengutarakan dan menyampaikan apa yang menjadi argumen. Dan dulu kami dari kelas 1 SMP sudah diajarkan. Gitu ya. Jadi kelas ini fungsinya apa? Perumpamaan, tamsil. 2. Yang 1 ini tentang otak kita dan hati kita. Antum isi apa? Itu yang nanti akan dinikmati. Yang kedua, dia tidak akan bisa nikmat manisnya dirasakan walaupun antum sudah tuangkan apa? Gula, kalau antum tidak ada. Mumpung ya. Setiap kita diberikan mungkin 300 juta terahan otak kita ini bisa nyimpen. Dari sejak lahir sampai wafat. Kalau isinya hal-hal yang nggak baik, rugi. Apa? Nanti Allah tanya, qala kam labithum fil ardi adada sinin. Qala kam labithum fil ardi adada sinin. Di surah apa? Al-Mu'minun ayat 112. Allah tanya, berapa lama kalian tinggal di Indonesia? Berapa lama tinggal di Bogor? Labithna yawman aw ba'da yawm. Ya Allah, rasanya sehari atau setengah hari saja. Fas'alil 'adi. Coba tanya sama mereka yang menghitungnya, kan gitu ya. Nah, di dalam riwayatnya dari Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan, "Falamma dakhala ahlul jannah al-jannata wa dakhala ahlun nar an-nara." Faqala 'azza wa jalla, "Qala kam labithum fil ardi 'adada sinin." Berapa lama? Jadi kata Allah, kata Rasulullah SAW, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Tidak ada satupun dari kalian melainkan pasti akan ditanya, pasti akan diajak ngobrol, pasti akan diinterview, diinterogasi sama Allah. Walaysa bainakum turjuman. Dan yang mengerikannya tidak ada antara kita dengan Allah, tidak ada juru bicara, penerjemah, translator, interpreter. Nggak ada. Kita langsung berhadapan dengan Allah. Dan Allah tanya, kam labithum fil ardi adada sinin. Dulu waktu tinggal di Bogor berapa lama? Dulu waktu di Indonesia berapa lama? Labithna yawman aw ba'da yawm. Sehari ya Allah atau setengah hari. Lihat kata Allah, kalau ternyata perniagaan kita ini baik, jualan kita ini baik, ya, dan membuat Allah tertarik untuk membelinya, Allah mengatakan, la ni'ma mattajartum bi. Sungguh baik perniagaan yang kau gelar untukku. Sungguh baik perdagangan yang kau jual kepadaku. La ni'ma mattajartum bi. Kata Allah, jannati wa ridwani udkhuluha khalidina mukhalladin.
surgaku dan keridhaanku, masuklah engkau ke dalamnya dalam keadaan kekal dan dikekalkan oleh Allah. Baik, kepada penghuni neraka Allah tanya yang sama, jawabannya pun sama. Tapi sikap Allah berbeda. Kata Allah, nari wa sukhti udkhuluha khalidina mukhalladin. Nerakaku dan kemurkaan. Masuklah engkau ke dalamnya dalam keadaan apa? Dikekalkan oleh Allah. Kemudian turun 3 ayat setelahnya, 115, kata Allah apa? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira? Akankah kalian mengira bahwa kalian diciptakan Allah abath? Main-main, sendagu, rauhari, cekikikan. Wa antum ilaina la turja'un, dan kemudian kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Tentang hal ini dalam kitab Hilyatul Awliya disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menyampaikan gini, ya man sayakunu ba'dakumul baqi, wahai sosok-sosok yang akan digantikan oleh para penerus kalian. Kata beliau, innalakum maw'ida, kalian tuh punya janji nanti sama Allah. Yanzilu fihi rabbukum, di tempat itu Allah akan turun menjumpai kalian. Wa yafsilu bainakum, dan Allah akan memutuskan dan memecahkan setiap perselisihan yang terjadi di antara kalian. Terus apa kata beliau? Innakum lan tukhlaqu abatha wa lan tutraku sudah. Kalian tidak diciptakan untuk main-main, dan kalian tidak ditinggalkan begitu saja menjadi bangkai, hancur, lebur, menjadi tanah, kemudian tidak dihisab. Kata beliau apa? Wallahi la ya'manu gadan illa man hadzara hadzal yawm khafah. Demi Allah, seseorang tidak akan merasakan nanti kenyamanan, keamanan, kedamaian, ketenangan di akhirat kecuali mereka yang berhati-hati hari ini. Wallahi la ya'manu gadan, demi Allah besok itu tidak akan membuat aman seseorang. Kapan? Dalam kehidupan keabadian di akhirat, illa man ba'a qalilan bikathir, kecuali yang menjual sedikit ini untuk mendapatkan yang banyak. Menjual waktu tidur yang sedikit ini kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan yang banyak di akhirat. Menjual kelelahan yang sedikit ini untuk apa? Mendapatkan rehat berkepanjangan di akhirat. Maka Imam Ahmad mengatakan ar-rahatu fil jannah. Rehat atau istirahat sejati adalah kapan? Saat kita di surga. Ikhwan, sekali lagi Anda katakan, ini tentang diri antum. Bagaimana antum membawa semua di sini? Ya, bagaimana antum bersungguh-sungguh semua di sini? Kami cuma memfasilitasi. Antum yang menjalankan. Kalau antum kemudian menjalankannya setengah-setengah, antum dapatnya setengah. Kalau antum menjalankannya full, antum akan dapatkan full. Tapi kalau antum menjalankannya, maaf, udah bukan setengah-setengah, bukan seperempat-seperempat, cuma setetes-tetes, antum akan dapatkan setetes-tetes. Antum akan dapatkan setetes-tetes itu. Sekali lagi, ya, ijhad wala taksab, fanadamatul uqba liman yatakassab. Sungguh-sungguh, jangan malas-malas, karena penyesalan itu akibat ya dari kemalasan. Ijhad wala taksab, fanadamatul uqba liman yatakassab. Saat kita temukan diri kita nanti ya mendapatkan karunia dari Allah, keberkahan ilmu itu yang paling utama, maka falyahmadillah, bertahmidlah kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, tapi barang siapa yang mendapatkan hal itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, fala yalumanna illa nafsah. Jangan sekali-kali mencari kambing hitam. Jangan sekali-kali menjadikan pihak-pihak tertentu disalahkan. Salahkan diri sendiri, makilah diri sendiri, cibirlah diri sendiri, caci maki dan ya bulilah diri sendiri. Kenapa? Karena kenapa kita tidak sungguh-sungguh dulu. Ya. Dan lagi, fala yalumanna illa nafsah. Ingin menjadi penghafal Quran? Kata Imam Ahmad, al-ilmu la yunalu bi rahatil jasad. Ilmu itu enggak didapat dengan kita bersantai-santai. Enggak.
Santai-santai bukannya. Ya. Imam Syafi'i harus meninggalkan Gaza ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Yaman, dari Yaman ke Kufah, dari Kufah ke Mesir. Allah Akbar. Berapa negara itu? Ya. Antum cuma dari mana ke Bogor doang. Santai-santai pula. Ya. Rugi sekali rasanya. Apa katanya? Andai antum ingin mendapatkan ini, al ilmu la yunalu bi rahatil jasad, enggak santai-santai. Kemudian apa? Kalau antum ingin selamat, tempuh jalan keselamatan. Betul ya? Karena kalau orang ingin selamat tapi tidak menempuh jalannya, itu namanya cuma pemimpi saja. Antum ingin jadi ahlul Quran tapi antum tidak menempuh jalannya, itu namanya pemimpi. Cuma mimpi ingin jadi ahlul Quran. Antum ingin ahli dalam ulum syar'iyyah tapi antum tidak menempuh jalannya, ya, ketahuilah, inna safina la tajri 'ala al-yabasi. Ini kata pepatah Arab, tarjun najat wa lam tasluk masalikaha, inna safina la tajri 'ala al-yabas. Kau ingin selamat tapi kau tidak tempuh jalan keselamatan itu. Kau ingin jadi penghafal Quran tapi kau tidak tempuh jalannya. Kau ingin menjadi ahlul ilm, kau tidak tempuh jalannya. Kau ingin menjadi ahli syariah, kau tidak tempuh jalannya. Ketahuilah, inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Ini yang namanya perahu tidak pernah jalan di darat. Artinya kalau antum temukan perahu jalan di daratan, itu pasti perahu karnaval. 17 Agustusan, betul kan? Berarti itu perahu bohongan, bukan perahu sungguhan. Karena tempatnya adalah di perairan. Jelas ya? Sudah sungguh-sungguh pun kadang-kadang ya, Pak, tidak sesuai dengan harapan. Walisa kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu. Semua yang kita cita-citakan juga kadang tercapai, betul ya? Kajri riyah bima la tashtahi bihi sufunu. Karena berapa banyak angin berhembus tidak sesuai dengan keinginan layar yang berkembang. Banyak sekali. Layar inginnya ke utara, angin menghembusnya kemana? Ke selatan. Ini dia, makanya kawan, ayo. Tapi Allah tidak pernah melupakan janjinya, ya. Sekali lagi, Allah tidak pernah melupakan janjinya. Al-jaza' min jinsil amal, kemudian al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala, balasan telah disesuaikan dengan beratnya halang rintang serta effort yang kita keluarkan. Ya, Allah Taala alam. Ini ya dari sebuah gelas ini ya, yang tadi dibawakan ke anak, bahwa antum ini ibarat gelas ini. Tinggal diisi apa, itu yang nanti akan disuguhkan sebagai sebuah minuman yang nikmat. Tapi tidak mungkin merasakan manisnya, berarti kita taburkan gula ke dalamnya. Mungkin ada manis, tapi bagian paling bawah saja. Kapan kita ingin mendapatkan rasa manis secara keseluruhan? Diaduknya. Diaduk. Proses ini adalah sedang antum jalan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.